kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teologi dan kekerasan. Kita akan masuk dalam konteks permasalahan. Dalam dunia yang global, teologi membutuhkan suatu pemikiran yang kritis terhadap kekerasan. Secara eksegetis, kekerasan adalah tindakan yang merusak hubungan manusia dengan Allah dan ciptaannya. Kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai usaha individu atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Misalnya dilakukan dengan cara-cara non-verbal, verbal atau fisik yang dapat mengakibatkan luka psikologis atau fisik. Kekerasan sendiri berasal dari pola relasi antar manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan, misalnya faktor gender, usia, budaya, suku, ras, agama, dan sebagainya. Salam, perkenalkan nama saya Hermi Mercy Sukmanai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teologi. Teologi itu terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu theos dan logos, di mana theos merupakan Allah dan logos merupakan perkataan firman atau wacana ilmiah, sehingga teologi itu merupakan wacana ilmiah mengenai Allah. Di sini juga terdapat dua ahli yang mendefinisikan teologi sebagai berikut. Yang pertama, menurut J. Andre Kiet, mendefinisikan teologi sebagai suatu bentuk disiplin yang membantu penelaran yang terlatih untuk mencapai suatu pertimbangan yang komprehensif sehingga lebih dapat dibenarkan mengenai klaim iman. Yang kedua, menurut Yohanes Amos Comenius, mengatakan bahwa teologi itu tidak lain dalam peralatan dalam tangan untuk memecahkan masalah-masalah yang mengganggu ketenangan dan kedamaian dalam dunia manusia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Asriani Kake. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai usaha individu atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain melalui cara-cara nonverbal atau fisik yang mengakibatkan luka psikologis atau secara fisik. Menurut C.A.J. Coady membedakan antara 3 definisi memutus rantai kekerasan. Yang pertama, with the definition, bertolak dari pemikiran bahwa kekerasan itu ada. Pemikiran ini terkait dengan revolusi, dipahami sebagai kekerasan anti-kekerasan. Yang kedua, restricted definition, bertolak dari ide bahkan bahwa kekerasan selalu menghadirkan luka, artinya di mana ada kekerasan, di mana ada luka, di situ ada kekerasan. Sebaliknya, jika tidak ada luka, maka tidak ada kekerasan. Dan yang ketiga, legitimate definition, bertolak dari ide bahwa kekerasan adalah ide dari aksi yang ilegal. Jadi dengan kata lain, kekerasan mencoba mendestabilisasikan organisasi dan struktur negara. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan. Menurut Robert Paul Wolff, mengatakan bahwa kekerasan hanya dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas anti negara. Jadi, sebuah pembunuhan di jalan dapat dipaham sebagai kekerasan. Tetapi sebuah eksekusi atau hukuman mati bukanlah kekerasan. Jadi, kekerasan dapat didefinisikan secara luas adalah sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek dalam struktur subjek. Di sini memiliki banyak pengertian. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi legal ataupun ilegal. Semua yang memungkinkan terjadinya luka, duka cita, sakit, atau bahkan kematian merupakan kelanjutan definisi ini. Pembunuhan juga dapat merupakan salah satu definisi yang ekstrim. Dari pemikiran ini tidak ada perbedaan kualitatif antara pembunuhan dan struktur-struktur politik, ekonomis, dan budaya yang melenyapkan atau menghilangkan atau mendiamkan pembunuhan ini. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai relasi teologi dan kekerasan. Ada banyak sekali konsep teologis mengenai kejahatan, tetapi sangat sedikit konsep teologis mengenai kekerasan. Nah, menurut Leary, kejahatan didasarkan pada moralitas dan teologis. Dalam konteks ini, kejahatan adalah suatu tindakan real yang mengancam. Jadi, menurut Leary, sangat sulit untuk mengatasi kekerasan tanpa menimbulkan kekerasan lain. Ketika pandangan teologis ini direfleksikan, maka seringkali muncul dualisme, yakni Allah digambarkan sebagai Allah yang menolak kejahatan. Allah adalah terang yang penuh, Allah adalah cinta, dan Allah adalah kasih. Namun ketika kita membaca Alkitab lebih dalam, kita dapat menemukan bahwa yang menjadi subjek dalam kekerasan bukan hanya manusia, tetapi Allah sendiri menjadi subjek kekerasan. Allah juga melakukan kekerasan, Ia membunuh dan memerintahkan untuk membunuh. Itu dapat kita baca dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-13, di mana orang Israel diundang untuk membunuh semua orang yang menggoda orang Israel untuk beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka maupun oleh nenek moyang mereka. Hal ini dapat mendorong terjadinya fundamentalisme dan terorisme agama yang terjadi dalam agama Yahudi maupun dalam agama Kristen. Tapi jika kita membaca Alkitab lebih teliti lagi, kita dapat menemukan bahwa teks lain ada juga tertulis dari tradisi agama Yahudi, yaitu seperti ungkapan Yesus yang dapat kita baca dalam
Matius pasal yang ke-18 ayat 8-9. Nah, ungkapan Yesus ini jelas bertentangan dengan ungkapan penulis Ulangan. Menurut penulis Ulangan, jika seorang atau sekelompok orang disesatkan, maka mereka harus membunuh penyesat itu. Namun dalam Injil Matius, jika seorang atau sekelompok orang disesatkan, maka mereka harus mengoreksi diri mereka sendiri dan bertanggung jawab untuk menghilangkan masalah itu dari diri mereka sendiri. Nah, dari dalam teks Matius ini adalah teks yang anti-terorisme dan anti-fundamentalisme. Akibat dari dua bacaan yang berbeda ini, maka agama-agama besar dunia telah melahirkan tradisi-tradisi, baik pendamaian maupun kekerasan. Dan hal ini merupakan hal yang berat sebelah untuk membuang agama, karena terlibatnya dengan kekerasan. Pada akhir abad ke-20, agama-agama telah menjadi sumber permusuhan dan juga kekuatan kreatif terbesar bagi usaha penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dua pola pemikiran ini selalu ada dalam setiap agama, namun kita harus sepakat untuk menolak tindakan kekerasan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-13, karena nasihat untuk membunuh juga tidak dapat kita ikuti, dan sebagaimana kita tahu bahwa dalam hukum Taurat melarang hal itu. Sebagai orang Kristen, kita harus memandang penderitaan sebagai suatu yang menuntut adanya kesadaran baru, solidaritas terhadap semua manusia, dan menuntut tindakan melawan keadilan. Kita akan masuk pada topik pembahasan yang berikut, yaitu landasan Alkitab. Di sini saya akan menjelaskan landasan Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Ada dua kisah dalam Perjanjian Lama yang kelompok kami ambil, yaitu yang pertama di dalam Kejadian pasalnya yang keempat ayat 1-6, dan yang kedua di dalam Keluaran pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Cerita yang pertama yaitu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-6 itu membahas tentang dua orang bersaudara yang bernama Kain dan Habel. Kita semua tahu ceritanya Kain dan Habel, di mana Kain yang berprofesi sebagai petani dan adiknya Habel yang berprofesi sebagai peternak memberikan persembahan kepada Allah. Nah, ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah, ternyata Kain itu tidak memberikan persembahan dengan sepenuh hati. Ia memberikan persembahan dengan setengah-setengah, sehingga Allah hanya menerima persembahan yang diberikan oleh adiknya Habel. Nah, hal itu menimbulkan cemburu dan iri di dalam hati Kain, sehingga ia pun mulai berpikir untuk mencelakakan adiknya. Nah, hal yang dilakukannya adalah ia mengajak adiknya ke suatu padang, dan ia memukul kepala adiknya dan melakukan kekerasan terhadap adiknya sampai bahkan membunuh adiknya sendiri. Tindakan Kain tersebut merupakan salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama di mana manusia menggunakan kekerasan terhadap sesama. Kisah yang kedua yaitu di dalam Keluaran pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Pada kisah Keluaran ini menceritakan tentang dua orang bidan yang bernama Sifra dan Puah, di mana mereka diperintahkan oleh Raja Firaun untuk membunuh semua bayi-bayi Israel yang berumur di bawah 2 tahun. Nah, Sifra dan Puah ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketika Raja Firaun memerintahkan hal tersebut, mereka tidak melakukan perintahnya raja, melainkan mereka melakukan kehendak Allah, yaitu tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Nah, ketika mereka melakukan membantu para perempuan-perempuan Israel untuk bersalin, mereka membiarkan anak-anak itu hidup dan tidak membunuhnya. Ketika Raja Firaun bertanya mengapa mereka tidak membunuh anak-anak tersebut sesuai dengan perintah raja, mereka menjelaskan bahwa mereka memberikan alasan bahwa sebelum mereka datang ke tempat persalinan tersebut, ternyata perempuan-perempuan Israel itu sudah melahirkan. Jadi mereka terlambat dan mereka tidak punya kesempatan untuk membunuh anak-anak tersebut. Hal itu mereka katakan kepada Raja Firaun karena mereka tidak berani untuk membunuh anak-anak Israel sesuai dengan perintah Raja Firaun, karena mereka takut kepada Allah. Jadi alasan mereka tidak melakukan kekerasan terhadap sesama, terhadap anak kecil, terkhususnya membunuh anak-anak dari orang-orang Israel, karena mereka takut akan Tuhan dan mereka mau menuruti perintah Allah dan bukan menuruti perintah Raja Firaun. Shalom, perkenalkan nama saya Celsius Luang, dan di sini saya akan membawakan materi mengenai teologi kekerasan dalam Perjanjian Baru pada Yohanes 8 ayat 2-11. Nah, materi yang saya bawakan kali ini, ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, datang orang Farisi yang mencari Yesus di tengah-tengah kerumunan. Niat mereka ialah ingin mencobai Yesus, di mana Yesus dihadapkan dengan seorang perempuan yang dianggap berbuat zina. Dengan serius, mereka mencobai Yesus dengan mengajukan dua perbedaan hukum, yaitu hukum agama dan hukum sipil, di mana pada hukum agama, yaitu menurut hukum Taurat Musa, perempuan tersebut yang berzina harus dihakimi, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Sedangkan hukum ini sangat bertolak belakang dengan hukum sipil Romawi yang ada pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Yesus melakukan tindakan yang memutarbalikkan fakta, di mana saat mereka mencoba menghakimi perempuan itu, Yesus tidak menuntut, namun Yesus malah duduk menulis di tanah dan menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang menulis sendiri hukum-hukum Taurat itu dengan jari tangannya. Dan tidak langsung Yesus ingin memberikan penjelasan bahwa orang-orang Farisi yang telah membawa perempuan yang terbukti melakukan dosa itu untuk dihakimi di hadapannya sesuai dengan fungsi hukum Allah untuk membuktikan adanya dosa. Tetapi Yesus mengalihkan tantangan kepada orang-orang yang ingin menjebak dia. Dia tidak membawa persoalan itu, tapi dia ingin supaya persoalan itu menjadi renungan dalam hati mereka.
ia mengubah kaidah hukum menjadi kaidah moral. Yesus justru menghukum balik para pencoba-coba yakni ahli Taurat dan orang-orang dengan hati nurani mereka. Tantangan ini penuh dengan otoritas untuk mengembalikan masalah itu ke hati nurani mereka masing-masing. Tantangan ini secara tidak adil bukan dengan hukum Taurat maupun hukum sipil Romawi yang dapat menyebabkan perempuan itu menjadi lebih derita lagi, tetapi Yesus melawan kekerasan yang dialami perempuan tersebut tanpa melawan fisik maupun psikis perempuan tersebut. Nah, tindakan Yesus yang tidak menghakimi perempuan secara psikis mau ini bukan berarti Yesus tidak adil dalam Yesus tidak berperkara dalam dosa, Yesus berkompromi dalam dosa, melainkan Yesus ingin bersikap adil dalam hukum dan Yesus ingin agar kita mengintrospeksikan diri kita. Dalam kehidupan kita saat ini, tindakan Yesus yang menghadapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hal tersebut kita sebagai mahasiswa memerlukan pendidikan. Pendidikan bukan saja dari secara akademik, secara formal dari pendidikan yang berbasis kurikulum, tetapi juga informal yakni lewat keluarga dan lingkungan sekitar kita. Lingkungan keluarga menjadi lembaga pertama yang dilahirkan untuk berperan besar dan penting dalam rangka membentuk moral dan etika kita. Sehingga dalam kehidupan gereja, berbangsa, dan bernegara, dalam lingkungan keluarga, kita menjadi anak yang mampu menempatkan diri secara adil dalam suatu kondisi di mana kekerasan yang sedang berlangsung. Kita perlu diajarkan agar kita menjadi secara tidak langsung menggunakan otoritas yang ada dalam diri kita untuk tidak menghakimi dan menghukum orang lain. Demikian materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Devita Susantri Jadim Putri. Di sini saya akan membahas saran dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, kekerasan tidak seharusnya terjadi karena Tuhan Yesus sendiri tidak melakukan kekerasan terhadap umatnya. Contohnya dalam kisah perempuan yang berbuat zina. Dengan demikian, yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen adalah tidak melakukan kekerasan, melainkan mengutamakan solidaritas, kasih, dan tidak menindas satu sama lain. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Pandika Petalu. Kita masuk dalam bab 3 penutup. Kesimpulan, kekerasan dapat didefinisikan sebagai usaha individu atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain melalui cara-cara non-verbal, verbal atau fisik yang mengakibatkan luka psikologis atau fisik secara sengaja. Ada dua bagian bacaan yang berbeda dalam Ulangan 13 dengan Matius 18 ayat 8-9 yang membuat agama-agama besar ini telah melahirkan tradisi-tradisi baik perdamaian maupun kekerasan. Namun, tindakan kekerasan harus ditolak seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 18 ayat 8-9. Nasihat untuk membunuh tidak dapat diikuti sebagaimana kita tahu bahwa hukum Taurat juga melarang hal itu. Orang Kristen harus memandang penderitaan sebagai sesuatu yang menuntut adanya kesadaran solidaritas terhadap semua manusia dan menuntut tindakan melawan ketidakadilan terlebih tindakan kekerasan. Demikian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Shalom! Ya.